Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri. Saya merupakan mahasiswi STIMIK Mardira, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Mardira Indonesia. Teman-teman, di sini materi yang akan saya sampaikan pada teman-teman semua yaitu mengenai teknik penjadwalan prosesor. Sebelum saya lanjut ke bahasan materinya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu prosesor. Apa sih prosesor itu? Prosesor dapat diartikan sebagai otaknya komputer. Prosesor pada umumnya sering disebut juga dengan CPU. CPU itu merupakan Central Processing Unit. Adalah suatu chip yang berupa IC atau Integrated Circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolah, dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Dalam teknik penjadwalan prosesor sendiri, terdapat 4 istilah yang harus kita ketahui sebelumnya kita melakukan tersebut, yaitu yang pertama ada job. Job di sini kita tahu artinya sendiri itu adalah pekerjaan, yang dimana maksudnya merupakan ketika user memberikan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh si prosesor ini. Yang kedua yaitu adalah terobosan. Terobosan di sini mempunyai arti satuan waktu ketika pekerjaan tersebut selesai. Yang ketiga yaitu adalah task. Task di sini artinya adalah tugas. Dalam tugas ini sendiri terdapat 3 macam tugas, yaitu 1. Siap tugas yang akan baru dilaksanakan. Yang kedua, tugas yang sedang dilaksanakan atau sedang proses pengerjaan. Yang ketiga merupakan tugas yang siap dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh si prosesor ini. Yang keempat merupakan proses. Proses di sini yaitu segala macam yang berbentuk dari mulainya pekerjaan diberikan sehingga setelah selesainya pekerjaan itu. Di sini terdapat gambar di sini, yaitu ada tugasnya. Ini berupa tugasnya, teman-teman bisa lihat. Ini berupa tugasnya. Selanjutnya ada penjadwalan. Setelah penjadwalan, baru akan dilakukannya proses kepada prosesor. Selanjutnya, dalam prosesor sendiri terdapat siklus kerja prosesor. Siklus kerja prosesor terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu siklus jemput. Yang kedua yaitu siklus kerja. Dan terdapat juga 2 jenis kerja ataupun proses. Yang pertama yaitu ada tugas atau proses sistem, yang mana artinya proses atau prosesor ini dikuasai sistem atau kontak sistem. Yang kedua yaitu ada tugas atau proses aplikasi, yang mana artinya di sini prosesor dikuasai aplikasi atau kontak aplikasi. Teman-teman harus tahu dulu apa itu prosesor dan apapun pekerjaan yang akan diberikan si user ini, yang mana yang nantinya akan dikerjakan oleh prosesor ini. Selanjutnya terdapat proses. Dalam proses sendiri terdapat 4 macam proses. Proses yang pertama yaitu serentak. Dalam proses serentak ini mempunyai cabang-cabang. Di sini sedikit saya akan ulas apa saja sih si cabang dalam proses yang pertama ini. Proses yang pertama ini namanya proses serentak. Dalam proses serentak ini terdapat 5 macam cabang. Yang pertama yaitu ada multiprogramming. Yang kedua ada multitasking. Yang keempat ada multiprocessing. Yang kelima ada multiplexing. Yang keenam time sharing or rentang waktu. Selanjutnya ada proses yang kedua yaitu proses berurutan. Di sini saya akan menunjukkan sedikit gambar bagaimana proses berurutan ini. Oke. Di sini terdapat gambar proses berurutan itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat dulu. Yaitu contohnya di sini ketika user memberikan satu pekerjaan yang A ini dan ada 3 pekerjaan A, B, C, prosesor akan mengerjakan pekerjaan A dulu. Setelah pekerjaan A selesai, baru akan dilanjut oleh pekerjaan B. Setelah pekerjaan B selesai, baru akan dilanjut oleh pekerjaan yang C. Oke, yang ketiga selanjutnya ada pekerjaan atau proses paralel. Yaitu contohnya seperti ini, gambarannya seperti ini.
Di sini artinya ketika ada 3 pekerjaan A, B, C, ketika A sedang dikerjakan tetapi dibarengi dengan pekerjaan B, ketika B pun sedang dikerjakan akan dibarengi dengan pekerjaan yang C. Oke. Dan yang keempat yaitu ada serentak berpenggalan. Serentak berpenggalan ini misalnya seperti ini. Ketika user memberikan pekerjaan satu, tapi dari pekerjaan yang user satu ini ada saya bilang sih ini kayaknya misalnya nih ada anak buahnya nih pekerjaan yang si satu ini, jadi 1.1. Oke, di sini saya gambarkannya A1, A2, B1, B2, C1, C2. Misalnya ketika sedang mengerjakan pekerjaan A1 akan dilanjut oleh mengerjakan pekerjaan B1, selanjutnya A2, B2, selanjutnya terdapat penjadwalan proses. Dalam penjadwalan proses ini sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama antrian, yang kedua prioritas, yang ketiga preempsi. Apa sih antrian itu? Saya rasa semua orang juga tahu apa yang namanya antrian. Di sini saya akan sedikit mengulas karena banyaknya proses yang muncul secara serentak, maka dibuat antrian di depan prosesor yang berada dalam keadaan siap dan hanya ada satu proses yang berada dalam status kerja. Jadi ketika banyaknya pekerjaan yang yang paling pertama itu akan dikerjakan, berarti kan adanya satu status kerja. Oke. Yang kedua di sini yaitu prioritas. Prioritas di sini mendahulukan pada antrian proses karena tidak semua proses sama pentingnya, sehingga dibuat suatu prioritas atau berprioritas. Jadi mana yang jauh lebih penting itu akan dikerjakan lebih duluan. Oke. Yang ketiga yaitu ada preempsi. Preempsi ini sama dengan prioritas, hanya saja tetapi pada preempsi jika ada proses yang mendapatkan preempsi, maka preempsi akan menghentikan kerja prosesor dan mengeluarkan pekerjaan di dalam prosesor itu, sehingga proses preempsi dapat dilayani prosesor. Oke, teman-teman, dalam penjadwalan ataupun proses penjadwalan proses ini terdapat juga jangka penjadwalannya itu bagaimana. Jangka penjadwalannya sendiri yaitu ada 3 jangka penjadwalan. Yang pertama yaitu penjadwalan jangka pendek. Yang kedua yaitu penjadwalan jangka medium. Yang ketiga yaitu penjadwalan jangka panjang. Jadi short, medium, and long. Oke. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih tujuan dari penjadwalan ini? Untuk apa tujuan penjadwalan ini? Satu, yaitu untuk overhead or meminimumkan waktu tunggu. Yang kedua yaitu untuk efisiensi, memaksimumkan pemakaian prosesor ini. Yang ketiga yaitu terobosan atau memaksimumkan terobosan ini. Yang keempat yaitu pelayanan yang adil untuk semua pekerjaan. Yang kelima yaitu pemakaian sumber daya yang seimbang. Yang keenam yaitu agar tidak terjadinya penundaan waktu, tak hingga dan kegiatan sumber daya dapat dideteksi terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa dalam teknik penjadwalan prosesor ini terdapat berbagai macam rinciannya, terdapat berbagai macam tahap demi tahap yang harus kita ketahui. Oke, mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat berjumpa kembali. Bye. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Puspasari. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perhitungan kerja prosesor. Dan yang pertama, T kecil. T kecil adalah lama proses pada prosesor atau lama waktu sesungguhnya yang diperlukan untuk mengolah proses dalam prosesor. Dan yang kedua, T besar. T besar adalah lama tanggap pada prosesor
atau lama waktu yang diperlukan oleh prosesor sejak tiba sampai dengan rampung diolah oleh prosesor terhadap waktu tunggu dalam antrian atau dalam preemsi. Dan lama tanggap ini terbagi menjadi dua, yaitu lama tanggap runtime yang artinya memperhitungkan lama waktu yang diperlukan oleh proses untuk pengeluaran, dan yang kedua lama tanggap response time, yaitu lama tanggap yang tidak memperhitungkan lama waktu yang diperlukan oleh proses untuk pengeluaran. Dan yang selanjutnya yaitu TR. TR adalah lama tanggap rata-rata atau perbandingan lama tanggap setiap proses TI dengan jumlah proses serentak, yaitu TR sama dengan elemen TI garis miring N. S adalah waktu sia-sia, waktu yang terbuang di dalam antrian atau selama terkena preemsi, yaitu selisih antara lama tanggap dengan lamanya proses dalam kurung T besar dikurang T kecil. Dan RT adalah rasio tanggap, perbandingan antara lama proses terhadap lama tanggap. RT sama dengan T kecil garis miring T besar. Dan RP adalah rasio penalti, yaitu perbandingan antara lama tanggap terhadap lama proses, yaitu RP sama dengan T besar dibanding T kecil, dan karena T kecil lebih kecil sama dengan T, maka RT lebih kecil 1 dan RP lebih besar 1. Dan TR lebih singkat jika dibandingkan dengan PT/PD, dan disusun urutan proses berdasarkan prioritasnya, yaitu CDAB, tetapi pada saat tiba hasilnya 0, maka proses terpendek C belum datang, maka mengerjakan dulu proses A terlebih dahulu. Setelah selesai pada saat 5, proses C sudah datang sehingga C dikerjakan, dan seterusnya seperti pada tabel. Dan dari sini keuntungannya yaitu memperkecil rata-rata lama tanggap, dan kelemahannya terhadap layanan proses panjang bisa tidak terlayani jika proses pendek datang terus. Dan yang selanjutnya yaitu proses terpendek dipertamakan preemsi PTDP atau Preemptive Shortest Job First PSJF. Penjadwalan ini dengan prioritas dengan preemsi, yang menjadi prioritas adalah sisa prosesnya, dan proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan preemsi mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melakukan proses yang lebih pendek atau lebih singkat. Dan pada tabel pada saat 0 proses A dikerjakan karena A datang pertama. Dan pada saat 2 B datang, dan B sama dengan 3, dan pada saat itu sisanya A, dan A sama dengan 5, maka B lebih kecil dibanding A, maka A dikeluarkan dari proses dan B dikerjakan. Dan pada saat 4 C datang, dan C sama dengan 9, dan sisanya A sama dengan 5, sisanya B sama dengan 1, maka B lebih kecil dibanding A, lebih kecil dibanding C, maka B dikerjakan. Dan pada saat 5 D datang, dan D sama dengan 4, sisanya A sama dengan 5, dan sisa C sama dengan 9, dan D lebih kecil dibanding A, lebih kecil juga dibanding C, maka D dikerjakan sampai selesai karena tidak ada proses yang datang lagi. Dan A lebih kecil daripada C, maka A dikerjakan dan C dikerjakan dan selesai. Dan selanjutnya karena preemsi PTDP lebih baik daripada PTD dalam hal kecilnya TR, tetapi untuk proses panjang lebih lama dibandingkan PTD seperti pada tabel. Makin pendek proses maka makin tinggi prioritasnya seperti pada tabel. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cukman Nurdiansyah akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu putar gelang, penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi secara bergiliran berdasarkan antrian tanpa prioritas. Proses melayani sejenak, setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Secara berturut-turut, proses yang dilayani prosesor dan baru merampung akan kembali ke antrian yang ada.
sehingga pergiliran ini berputar seperti gelang dan hanya proses yang telah rampung terlayani yang meninggalkan prosesor dan antrian tersebut. Jadi setiap proses dilayani selama kuantum waktu tertentu secara bergiliran. Kuantum waktu yaitu waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Perubahan kuantum waktu membedakan hasil layanan terhadap antrian yang sama. Selanjutnya yaitu penjadwalan multitingkat. Proses dibedakan tingkatnya berdasarkan kepentingannya. Penjadwalan pada tiap tingkat-tingkat dapat bermacam-macam. Pada artian multitingkat berbalikan tingkat satu dan tingkat lainnya saling berhubungan. Artian multitingkat yaitu mengumpulkan proses-proses yang berkepentingan sama dalam satu tingkat. Proses dikerjakan tingkat demi tingkat dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah di mana setiap tingkat telah rampung dikerjakan. Kemudian model analisis antrian menganggap sistem komputer sebagai suatu jaringan alat yang menggunakan rumus distribusi probabilitas untuk memperkirakan bentuk antrian dan bentuk pelaksanaan proses. Sasaran rumus distribusi probabilitas adalah untuk lama proses, saat tiba, dan kecepatan layan sehingga dapat menentukan analisis jaringan antrian dengan ditetapkan rumus lain. Kelemahannya yaitu pengambilan model cukup rumit untuk sistem tertentu dan model tidak selalu cocok dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, metode simulasi. Metode ini berdasarkan sejumlah variabel yang disimulasikan sistem komputer yang digunakan. Memerlukan data masukan melalui bilangan acak. Keuntungannya, jika ditangani dengan baik, maka metode ini cukup baik. Kelemahannya yaitu mahal, karena banyak menggunakan jam prosesor dan ruang memori. Kemudian, model implementasi. Metode ini bekerja dengan cara mengamati hasil dari implementasi setiap penjadwalan, menerapkan berbagai penjadwalan pada pekerjaan yang sesungguhnya. Keuntungannya cukup cermat, kelemahannya yaitu perubahan macam penjadwalan mengganggu pemakai komputer dan perubahan jenis pekerjaan mengganggu penjadwalan.